Baik, kita akan mulai. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semuanya ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan punya hati yang terus mau belajar untuk mau terus diisi oleh firman, diisi oleh hidupnya Tuhan Yesus itu sendiri. Sebelumnya kita akan mulai doa, kita akan satukan hati. Sebelum kita masuk untuk doa memulai pemburidan pada hari ini, kita akan berdoa buat saudari kita ya, Ibu Meta yang saat ini butuh satu encouragement dari kita semuanya. Mari kita bersahati, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersahati saat ini sebagai tubuh anggota Kristus. Kami rapatkan barisan, kami satukan iman kami ya Bapa. Kami berdoa, kami berlutut untuk anak yang kau kasih ya Ibu Metaria yang saat ini sedang berada di RSCM menunggu kepastian dan soal masalah medisnya. Engkau tahu yang terbaik Bapa, kami percaya iman beliau di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Ditambah saat ini Bapa, kami mintakan segala organ yang baru buat Ibu Metaria bila perlu Bapa. Tidak usah untuk di bypass untuk proses buang airnya. Kami sepakat saat ini, biarlah kemurahan-Mu boleh terjadi di alam roh kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah itu boleh terjadi sekarang atas kehidupannya Ibu Metaria. Kami juga memberkati seluruh tim medis yang hendak mengobati Ibu Metaria ini, biarlah semua tangan-tangan dokter dan para medis semuanya Engkau yang totally kendalikan, dan minta malaikat-malaikatmu yang ahli di bagian ini Bapa, biar dia boleh menolong, boleh membantu proses ini sehingga tidak ada malpraktek, semua dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan itu boleh menguasai, boleh bertahta di dalam dirinya Ibu Metaria, di dalam hati dan pikirannya, sehingga semua kekhawatiran, semua keraguan Kau lenyapkan. Dia boleh memakai hatimu dengan tulus, dengan hatimu yang ikhlas di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu nyata, pertolongan-Mu itu terjadi buat Ibu Metaria saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami ucap syukur anugerah-Mu juga boleh turun saat ini. Dan saat ini Bapak, kami buka hati untuk Roh-Mu bicara, memasuki setiap alam berpikir kami, memasuki cara kami melihat, mendengar, dan bereaksi. Dan biarlah firman-Mu yang dipenuhi oleh hidup-Mu sendiri, yang dipenuhi oleh pengurapan-Mu sendiri, itu dapat memerdekakan setiap pribadi lepas pribadi kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh bertumbuh di dalam kedewasaan penuh di dalam Kristus, dan hidup-Mu nyata di dalam diri kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang lawat, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang menjadikan tanah hati kami untuk dalam keadaan yang subur, siap ditabur benih-benih firman Allah. Dan kami mau sambut firman-Mu dengan rasa syukur kami Bapa. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguasai tempat di mana kami saat ini berada. Atmosfer surga boleh mengalir dan bahkan membanjiri setiap tempat dan hati serta pikiran kami, sehingga kami merasa betah lama-lama tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita akan melanjutkan tema kita di dalam mengenal suara Tuhan. Hari ini sudah bagian yang ketiga ya, ternyata panjang betul. Seperti hari Senin lalu ya, ada yang masih ingat PR-nya apa? Bisa angkat tangan. PR-nya apa, masih ingat? Atau pura-pura lupa? Enggak dong. PR-nya adalah praktek untuk mendengar, untuk menangkap apa yang Tuhan katakan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, di dalam intuisi Anda tentang mungkin masalah hari ini yang Anda hadapi, atau bahkan tentang tujuan hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan memberi ruang untuk kita boleh saling berbagi di sini. Ada nggak di sini yang udah ngerjain PR-nya? Coba, yuk. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut salah, namanya belajar. Kayaknya yang ada ragu-ragu Bu Rahel nih. Nah, betul kan?
kelihatan muka-muka yang mau maju mundur gitu ya. Ragu Pak, takut Oke. salah. Ragu-ragu takut salah. Ya, jangan takut salah. Pokoknya dalam kita belajar, ini buat rumus kita semua, Bapak Ibu Saudara ya. Dalam belajar jangan pernah takut salah. Asal I- kita punya hati yang betul-betul tulus ya buat Tuhan dan rendahkan hati, siap kalau memang salah ya udah gitu kan, akui dan belajar lagi. Oke, Iya, silakan Bu Rahel. ya. Gini kan, saya itu kemarin tinggal di rumah saudara saya. Udah gitu, memang mau bikin kamar gitu, saya kan mau pindah nanti di sini ya kontrak udah habis. Di sana kan rumah mama. Ya udah pindah ke sana, di sana kan kosong, bikinin kamar buat saya. Nah, saya tinggal di sana beberapa hari. Ya kadang hati saya agak ngomel gitu, mau ikut pemuridan agak susah juga ya kadang-kadang kan apa namanya, biasa di sini gitu. Ya boleh dibilang sih udah serba enak gitu, mandi air hangat, tinggal apa namanya, udah serba komplit, ada tempat tidur enak gitu. Datang ke sana mandi harus masak air, airnya juga nggak bersih-bersih banget gitu. Agak sedikit ngomel di hati, aduh Tuhan, kalau saya begini ikut pemuridan kadang bisa ikut, kadang enggak, kadang tutup kamera, saya bilang berantakan kan lagi beberes gitu. Lagi nungguin tukang mau bikin kamar. Aduh Tuhan kok begini, saya bilang Roh Kudus tolong saya nggak mau ngomel. Taunya saya doa Pak Agus kasih PR itu, Tuhan apa buat saya gitu. Tahu-tahu dapat ayat, ayatnya itu tiba-tiba aja muncul. Saya itu jarang dapat ayat gitu. Kalau Oke, doa juga dapat apa? Kalau doa itu apa namanya estafet nggak dapat apa, nggak dapat apa-apa saya bilang gitu. oke. Hari kemarin muncul aja di pikiran T1 Eh, Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Udah saya bacain ya. oke, silakan. Dikasih ayat itu, saya Ah, langsung buka 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saya bilang gitu. Oh Tuhan, jadi saya harus tetap berdoa, walaupun sibuk di sana juga ya maklum lah, bantu apa di sana beres-beres, apa mau bongkar-bongkar itu kan. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau ngomel lah, saya tetap berdoa, dan saya juga belajar mengucap syukur. Udah, asalnya hati saya nggak enak, terus terang, aduh kok hati kayak gini ya, ikut pemuridan juga kayak hati nggak enak kan, jadi nggak bisa nerima gitu ya pelajaran itu. Udah hatinya nggak enak, udah begitu terus saya doa, langsung hati enak, plong aja di hati. Oh iya Tuhan, saya mengucap syukur, saya tetap berdoa, walaupun sibuk-sibuk saya sempetin lah ikut doa itu apa namanya estafet, ikut lagi, saya udah mulai ikut sekali kemarin. Udah saya bilang saya sempetin lah biar gimana caranya, walaupun saya tinggal di sana. Tapi hari ini saya pulang ini. Hari ini saya udah di ini lagi di Pamoyanan kan. Pulang dulu lah saya bilang, udah nungguin tukangnya, kemarin minta libur tukangnya, ya udah saya pulang dulu. Nanti kalau udah mulai lagi saya ke sana lagi. Saya tungguin. Nah, saudara saya bilang, "Kamu tungguin ya, kamar kamu pengen bagaimana supaya nanti enak gitu." Emang saya kayak kadang-kadang, oh ini nggak pas ininya gitu, saya suka ngomong begitu. Ya jadi kamu yang harus jaga jagain tukangnya gitu. Jadi ya udah ntar kalau udah ada tukang saya kesana lagi. Tapi ngucap syukur gitu, saya dapat ayat ini. Jadi mulai saat itu saya nggak ngomel lagi, ngucap syukur lah, tidur bagaimana tempatnya ya saya tidur, mandi bagaimana apa adanya, saya udah ucap syukur aja. Jadi yang penting hati saya enak, itu aja saya dapat begitu. Makasih Pak Agus. wow. Luar biasa sekali. Saya terberkati Bu Rahel. Terima kasih ya udah mau humble, mau rendah hati, mau belajar, mau praktek gitu dan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Dan khusus buat Bu Rahel saran saya ya. Setiap kali kita sedang menghadapi segala sesuatu. Oke, mungkin jiwa kita memberontak. Jiwa kita merasa lelah gitu ya. Ngomel, protes segala macam. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Apa yang harus kita lakukan, kita tahu karena hidup dipimpin oleh Roh adalah terkoneksi dengan Roh itu sendiri, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Dan itu jadikan satu lifestyle atau gaya hidup kita yang baru dalam segala hal. Ya, kita boleh kok jujur sama Tuhan, Tuhan, hatiku lagi ngomel nih Tuhan, masa begini begitu begini begitu. Tapi habis itu coba stop, dengerin dia ngomong apa. Ya. Nah, yang paling mula-mula yang Bapak Ibu Saudara harus praktek adalah sesuai firman tuh.
seperti persis apa yang Bu Rahel alami. Coba, semua ngecek, hatinya damai nggak nih? Apa yang dialami Bu Rahel, terus ayatnya itu. Ini nggak usah dilogikakan ya, udah nyambung banget ya. Jadi Sama juga. ikut terberkati Bu Rahel. Terima kasih ya, jalan terus. Makasih Pak Agus. Oke. Untung Pak Iya. Agus kasih PR. Kalau nggak dikasih PR, saya nggak kepikir ke situ. Itu Tuhan. Iya, saya juga begitu Pak Agus. Oke, gimana Bu Nurhaida? Kan PR-nya? kalau setiap pagi kita kan doa, Tuhan beri pikiranmu dalam pikiranku, beri hatimu dalam hatiku. Pokoknya semua deh gitu ya. Terus rupanya suatu ya gitu juga seperti Bu Rahel. Marah-marah juga gitu. Aduh, tiba-tiba aja ngomong Tuhan, Roh Kudus di dalam batin ini, dalam hati dia bilang gini. Kalau aku sudah di hatimu, kau jangan marah lagi gitu. Aduh, aku sampai terpukul rasanya. Kan sudah aku yang di dalam, jadi kau nggak kecewa, nggak marah, nggak sungut-sungut. Kan sudah aku yang di dalam. Kau harus legowo atau nggak usah marah. Kan sudah aku jaga hatimu, kan aku yang di dalamnya gitu. Jadi, wah, saya sangat terpukul juga gitu. Jadi nggak apa ya? Ya udahlah Tuhan. Secara manusia memang belum bisa 100% Tuhan untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, untuk tidak ya dongkol lah Tuhan gitu. Tapi terus Tuhan bilang, hibur Tuhan, hibur juga. Kan aku yang sekarang di dalam kau. Karena hatimu itu sekarang tempatku, jadi kamu nggak boleh marah. Gitu. Nggak boleh kecewa. Gitu. Oh iyalah Tuhan, terima kasih. Jadi memang benar-benar Pak Agus ini kasih PR itu langsung tepat, langsung dilakukan gitu. Memang terpukul banget. Kan udah asa aku yang di dalam kau. Kenapa kau mesti marah, kecewa? Terus saya bisa ngempet. Rem pakem, Pak. Aduh Tuhan, terima kasih. Orang kau setiap hari doa, beri hatimu untuk aku. Gitu. Amin. Beri pikiranmu untuk aku supaya jangan berpikir hal-hal yang nggak benar lagi. Masih gitu, tapi hatimu aja kau dikecewain orang kok udah. Jangan kecewa, kan aku di situ di hatimu. Iya, jadi benar-benar ya puji Tuhan lah itu yang bisa saya udah dapat juga gitu. Baik. Makasih Pak Agus. Terima kasih Bu Nurhaida. Nah, kira-kira ayatnya di mana coba? Ada yang bisa nebak nggak? 1 Korintus 3 ayat 16 Pak. Coba dibacakan. Sebentar Pak. Aduh Pak. Saya kepukul di situ Pak. Bukan kepukul sih, saya tertegur gitu loh Pak. Ditegur sama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Itu Pak. Jadi persis yang saya dapat. Persis. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Pukul terus. Terima kasih Bu Nurhaida. Oke, ada lagi nggak? Menarik nih. Ayo. Ada Kak Ina Jogja di sini. Oh, Bu Eva dulu. Oke, silakan Bu Eva. Walaupun saya nggak tahu PR-nya apa, tapi kok sedikit ada nyambung kayak gitu. Jadi gini Pak, hari Senin saya ke rumah sakit, saya bawa motor sendiri. Tiba-tiba motor saya tuh mogok di tengah jalan, nggak mau maju, nggak mau ke belakang, nggak mau ke samping, mati tak gitu. Terus di belakang saya banyak mobil Pak, dalam kecepatan ya kita nggak tahu tiba-tiba mati. Terus saya ditolongin kanan kiri semua pada nolongin, saya dorong ke samping. Setelah didorong, saya dibawa ke bengkel. Di bengkel saya ditenggel. Tiba-tiba minta duit 660 kayak gitu. Waduh. Saya bilang, waduh, saya boleh nggak kurang 500, boleh nggak? Boleh.
Saya panggil ponaan, ternyata enggak boleh, enggak Tam, jangan. Ya udah akhirnya dibawa ponakan dan cuman habis 401. Yang kedua hari Selasa, saya setelah pulang dari rumah sakit ngikutin pemuritan Pak Anton jam 1. Jam 1.30 saya lagi serius begini, tiba-tiba kaca depan saya, kaca teras yang jendela pecah. Buang gitu. Sempet saya sampai loncat dan saya matikan kamera, saya lari, ternyata ada bola yang kena kaca pecah kayak gitu. Terus tapi saya tahan diri saya nggak marah, saya jangan marah kayak gitu. Apa namanya, kalau secara gitu, waduh kaca pecah gimana nih, duit lagi gitu. Kemarin motor, sekarang kaca pecah, mosok kaca gitu aja minta ganti, tapi harus minta dalam hati gitu. Akhirnya saya bilang, tak bilangin anaknya, enggak apa-apa, Oma cuma minta supaya mamanya kamu datang. Jadi saya bisa nahan diri, itu yang saya suka Pak. Biasanya saya bilang, enggak bisa. Tapi saya Jadi puji Tuhan, saya sampaikan. Bu Eva manusia lamanya udah mati ya. Saya udah sampaikan Pak Anton, Lanjut. Pak ada kaca pecah. Saya bisa nahan diri dan akhirnya malamnya jam 9 lewat orang tuanya datang. Malah saya kasih nasihat banyak sekali, hampir setengah jam di rumah saya. Nasihat saya bukan masalah kaca, nasihat saya dia mau cerai Pak. Nasihat saya dia mau cerai, suami istri ini mau cerai. Lo inget nggak lihat anak kamu udah 12 tahun, udah gede. Bukan masalah dia mau mecahin kaca, nggak tak bahas itu. Terserah lo mau kasih, mau nggak terserah. Saya cuma membahas itu. Sampai suaminya peluk-peluk saya, Bude terima kasih ya ampun. Tapi tetap istrinya nggak mau kembali. Tapi suaminya mohon-mohon, ini nanti sore lagi mau ketemu saya lagi supaya istrinya mau kembali kayak gitu. Karena satu, suaminya suka temperamen Pak, pukul. Kerjanya pukul ya, anak ya istri suka dipukulin, sudah 3 kali kasih peringatan. Nanti sore ini saya siap-siap nih harus kasih saran apa nih buat Pipit sama dia gitu. Jadi bukan membahas kaca pecah, tapi justru membahas rumah tangga dia gitu. Jadi saya puji Tuhan, hal-hal yang sepele kayak gitu kok justru kayak dia datang ke saya dengan lemah lembut, saya sampaikan sampai suaminya air mata keluar, Bude tolong kasih tahu Pipit, Bude kayak gitu. Jadi bersyukur banget bahwa ini kayaknya Roh Kudus gitu Pak yang tuntun dia lewat kaca pecah gitu. Jadi tadi udah telepon katanya Oma kacanya sudah diukur, sudah ini nanti dipasang. Udah nggak usah pikirin itu, pokoknya nanti sore datang saya mau ngobrol sama kamu kayak gitu Pak Agus. Jadi itulah yang saya dapat. Terus apa namanya, saya hari Rebonya ke rumah sakit lagi dan nanti hari tanggal 15 saya ke rumah sakit Polri lagi untuk ke CA payudara. Tanggal 24 saya ke rumah sakit Cipto Pak untuk bone scan, mohon bantu doanya. Bone scan itu untuk cek seluruh tulang Pak. Nanti disuntik tulang-tulang nanti masuk ke suatu tabung gitu. Oke, baik. Mohon bantu doanya, pokoknya saya sembuh dengan iman. Amin. Terima kasih Bu Eva udah berbagi ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita petik Bapak Ibu Saudara. Kadang kita melihat masalahnya gitu ya. Selalu manusia begitu ya, kita melihat masalahnya nggak lihat rencana Tuhan apa. Seperti itu. Padahal kalau kita fokusnya sama-sama ke Tuhan, Tuhan bisa loh ubahkan masalah yang kita fokus itu kepada pekerjaan Tuhan, agenda Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan juga sediakan. Nah kadang nih manusianya salah fokus. Fokusnya ke masalah itu, hatinya baper, hatinya marah, hatinya nggak terima, hatinya protes. Ya, kadang Tuhan memang tempatkan di dalam situasi-situasi tertentu, mungkin kita nggak nyaman, mungkin kita merasa tidak adil, atau bahkan Tuhan bawa ke dalam titik nol di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk supaya kita bisa mampu melihat apa sih hati kita. Sebetulnya hati kita itu berakarnya kemana? Berakar ke mamon kah? Berakar ke Tuhan kah? Itu. Ya, atau berakar ke kekhawatiran yang lain kah? Macam-macam. Ya, tapi kalau kita mau belajar, Tuhan pasti akan ubahkan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika bersama dengan Maria dan Marta. Marta komplain toh di situ, Tuhan, Guru, ini si Maria, tolong dong diomongin. Dia nggak bantu-bantu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Maria telah mengambil posisi yang terbaik. Apa yang daripadanya atau apa yang menjadi haknya itu nggak akan pernah diambil.
Itu loh. Yang penting apa? Fokusnya ke Tuhan dulu kalau Tuhan mau ngomong. Gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang hari Senin kemarin nggak hadir, jadi PR-nya kan kita sedang membahas tentang mengenal suara Tuhan. Ya. Terus di akhir kita doakan sama-sama supaya mulai mengerjakan PR-nya apa yang sedang dialami atau sedang bergumul dan sedang mempertanyakan tujuan hidupnya, tanya sama Tuhan, dapetin ayatnya. Nah tadi kan sudah ya dibahas satu persatu. Nah saya tadi minta sama satu orang, ada Ibu Ina di sini. Kak Ina ada? Ada Pak, ada. Oke, silahkan sedikit cerita yang kemarin udah ditelepon. Oh ya. Sebelumnya memang saya ada masalah di dalam rumah ini. Ya, bukan masalah dengan suami, tapi masalah dengan orang tua. Jadi pergumulan itu sebelum sudah merayakan Natal dengan sukacita, tapi ternyata di awal tahun saya mengalami suatu masalah yang luar biasa. Jadi di situ saya banyak ya sakit hati, iya. Saya sudah berdoa, saya membaca firman, mengikuti semuanya, mendekatkan diri pada Tuhan, tapi kenapa Tuhan nganu saya seperti ini lagi? Seperti kemarin dari hari Senin, Selasa, sama ngikutin Pak Dimas, semuanya itu membuat saya menjadi tambah kuat dan sangat yakin apa yang Tuhan berikan buat saya ini yang terbaik. Tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa saya, kata Pak Dimas kemarin, kenapa saya Pak? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Ternyata itu semua saya terfokus dengan masalah saya sendiri. Bukan memandang apa yang Tuhan sudah berikan yang terbaik, Tuhan sudah memberkati. Jadi pada saat itu saya mendapatkan masalah itu, sebelum saya mengikuti hari kelasnya Pak Agus Senin itu, saya tiba-tiba bangun pagi itu Tuhan langsung bilang ke saya, aku nih pokok anggur, kamu tuh rantingnya. Nah itu saya tidak tahu ayatnya di mana, tapi tiba-tiba saya mendapat renungan itu, ada renungannya itu ternyata di Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan, Yohanes 15 ayat 5, saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di situ saya bilang, oh, engkau pokok anggurnya. Jadi Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Aku nih ranting. Di situ sudah Tuhan memberikan segala-galanya. Bukan hanya keselamatan, tapi berkat itu macam-macam. Kemarin saya mengikuti Pak Anton itu, berkat itu macam-macam, bukan materi. Berkat itu macam-macam. Mulai dari damai sejahtera, ditambah lagi saya dapat dikuatkan lagi di Yeremia 17 ayat 7 sama 8. Saya bacain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di situ lagi saya kena. Tuhan luar biasa ya. Luar biasa Engkau Tuhan. Kenapa saya hanya memikirkan masalah saya? Kenapa saya memikirkan hidup saya? Kenapa saya Tuhan? Saya salah apa sih? Kurang apa lagi? Tapi ternyata Tuhan menguatkan saya lagi di situ. Kenapa saya tiba-tiba mau mengikuti pemuridan Pak Anton? Padahal saya nggak pernah mengikuti. Tapi tiba-tiba Tuhan nyuruh, kamu harus ikut. Saya lihat lagi di WA, ada pemuridannya Pak Anton, ternyata saya minta link sama Pak Agusnya, ternyata itu Tuhan berbicara di situ. Kamu kurang apa lagi sama saya? Kamu istimewa, engkau anak Allah, engkau anak Tuhan. Wow. Sampai Pak Anton tuh bilang, yakin saudara-saudara, kita ini anak Allah. Di situ saya tambah lagi, oh ya Tuhan ya, kenapa saya tidak pernah mengetahui, kenapa saya tidak menyadari kalau saya ini betul-betul spesial di mata Tuhan. Sampai ya kemarin Pak Dimas tambahin lagi dengan dia punya serinya tentang kehidupannya, saya terberkati banget. Tuhan tuh
sangat sangat luar biasa, apalagi karya salib itu Yesus Kristus itu darahnya itu sangat mahal dibanding masalah-masalah kita yang Pak Dimas kasih tahu. Tidak masalah, itu murah kata Pak Dimas, itu murah. Yang mahal tuh darah Yesus, katanya gitu. Jadi saya sangat terberkati dengan pemudatan ini, yang dimana saya sudah lama tidak mengikuti, tiba-tiba di awal tahun itu saya harus, kamu kembali lagi yuk belajar gitu loh. Jadi saya mengikuti awalnya dengan Pak Agus dan kemudian saya mengikuti lagi, semuanya menguatkan saya dan membuat saya percaya saya sudah diberkati, saya diberikan damai, saya diberi kebahagiaan, kuat, makmur, panjang umur, tuh semuanya Tuhan sudah berikan buat saya. Itu sih Pak. Amin. Oke, terima kasih Kak Ina. Wow, betul-betul ya, kita tuh yang dengar kalau betul-betul itu dari Tuhan tuh serasa roh kita itu langsung bangkit, ya, melonjak, kira-kira seperti itu ya. Luar biasa. Oke, ada lagi nggak yang ngerjain PR terus dapatnya apa gitu? Yuk, jangan malu-malu. Saya, Pak. Oke, Bu Esther, silakan. Iya, tapi ini dapatnya tuh ayatnya panjang. Nggak apa-apa. Matius 5 ayat 1 sampai 12, tapi saya mungkin nggak baca secara detail. Saya renungkan, waduh 12 ayat. Saya renungkan Matius 5 ayat berapa, maaf? ayat 1 sampai 12 Oh, oke. yang ucapan Khotbah di bahagia. bukit ya. Ya, Oke. tapi saya coba simpulkan aja dari bacaan itu, saya bagi menjadi 2 bagian, Ya. yaitu mengenai keadaan yang kita alami dan mengenai karakter atau pribadi kita atau sikap kita. Keadaan itu contohnya di sini miskin di hadapan Allah gitu ya. Kita dalam keadaan berduka, dianiaya, dicela, difitnah sebab kebenaran. Jadi semua itu karena kita ada di dalam Kristus, kita akan mengalami seperti ini. Tapi ditulisnya berbahagialah gitu ya. Jadi kita Bertolak belakang. sudah dikasih ancang-ancang nih, depannya berbahagialah dulu. Kalau kita menghadapi begini, itu mungkin situasi yang akan kamu hadapi juga gitu ya. Lalu karakter yang bagian keduanya, karakter lemah lembut, haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kita akan punya apa sih namanya? Curiosity ya, atau apa namanya? Punya ingin menggali gitu ya. Ya, Lalu lapar, murah rasa haus dan hati. lapar. Iya, murah hati, lalu membawa damai. Jadi karakter kita yang seperti ini juga kita berbahagia punya sifat karakter seperti itu. Jadi saya mungkin kurang pandai berkata-katanya, tapi intinya kalau kita ikut Tuhan itu kita akan menghadapi 2 hal ya, keadaan kita, situasi kita yang kita alami, dan karakter yang seperti ini kita berbahagia karena di akhirnya upahmu besar di surga gitu ya. Jadi kita nggak usah pikir, aduh berduka cita, aduh kok saya dicela, aduh kok saya ini. Tapi yang kita harus ikutin berbahagianya itu gitu, bukan sedihnya gitu ya. Berbahagianya itu karena itu yang sudah terjadi pada para nabi-nabi zaman dulu juga. Tuhan Yesus juga ngalamin. Jadi kalau kamu ngalamin itu, ya itu gitu. Kamu itu pengikut Kristus, ya itu muridku tuh begitu gitu. Jadi tapi upahmu besar di surga. Jadi sudah dikasih dulu peringatan berbahagia kalau ada begitu, kayak Bu Eva kaca pecah. Udah ngalamin berbahagia dulu karena kita anak Allah, ya udah gitu. Bagus Bu Eva, efeknya reaksinya, responnya sudah benar ya, mengucap syukur, berbahagia, malah bisa menasehati. Ya seperti itu sih Pak yang saya dapat Pak. Terima kasih banyak Pak. Nice. Oke, terima kasih Bu Esther. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya, yang Bapak Ibu Saudara dengar dari rekan-rekan yang berbagi hari ini, dasarnya apa? Firman. Jadi tolong ini menjadi bahan bakunya ya. Ini menjadi fondasi kita semua dalam hal dengar-dengaran dengan Tuhan, di dalam hal hidup dipimpin oleh Roh. Dan jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa khawatir, jangan merasa insecure ketika dapat sesuatu, pengen
bukan pengen pembagian, tapi lebih ke pengen menguji dulu nih. Ya, kayak saya mohon izin ya Kak Ina ya. Jadi saya nggak ceritakan secara detail, tapi Iya, Kak. satu kesempatan beliau minta telepon saya itu hari Senin kemarin ya, tapi kita baru bisa telepon kayaknya baru sore-sore banget ya, karena setelah pemudian ada aja ngerjain ini, meeting segala macam, baru sore nelpon. Intinya beliau membagikan sesuatu apa yang beliau dapat, apa yang beliau dapat mimpi gitu. Nah, setelah ikut pemuridan kemarin kan saya encourage ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian agar supaya gini, mulai sekarang Anda jangan takut. Untuk apa? Berani menguji apa yang Anda dapat. Kalau Anda yakin murni itu dari Tuhan, harusnya nggak ada ketakutan. Betul nggak? Kalau ada ketakutan, kalau ada nggak mau nanti takut salah. Ya kalau benar, kalau salah nggak mau Justru ini yang kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, ini yang akhirnya menjadi menjadi alasan buat si jahat untuk dompleng. Benih-benih yang bukan berasal dari Tuhan ngikutin supaya apa? Udah, yang penting antara kita dengan Tuhan, selesai. Manusia nggak perlu tahu. Ya. Nah, ini yang menjadi kelemahannya adalah kalau itu di-drive, itu didorong oleh rasa insecurity, didorong rasa yang tidak aman, didorong oleh ketakutan. Ya, berarti apa? Nggak murni seperti itu. Padahal bisa jadi ketika kita mendapat sesuatu tentu murni, benar dari Tuhan, dapatnya begitu. Tapi karena benih-benih yang tidak kudus, benih-benih yang tidak murni itu tadi masuk ke dalam jiwa kita, akhirnya apa? Iblis dompleng di situ, saudara. Makanya nanti kita akan bahas nih tentang hati manusia itu licik. Kenapa kaitannya di situ? Karena kalau kita tidak pernah belajar mentalitas yang sehat, mentalitas yang pulih, saudara. Ya, satu sisi kita ngaku ngeroh, satu sisi kita ngaku kita sudah dapat dari Tuhan, tapi satu sisi yang lain ada luka, dan luka ini yang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk memutarbalikkan fakta, untuk menambah-nambahi apa yang kita dapat dari Tuhan, gitu. Ya. Jadi jangan takut. Kalau seandainya, saya kemarin juga bilang sama Kak Ina ya, kalau seandainya Kak, salah sekalipun, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini yang menjadi quotes. Saya teringat, saya percaya ini hikmat Tuhan. Kalau orang tidak pernah tahu salah, dia nggak akan tahu yang namanya kesalahan. Betul ya? Orang kalau tidak pernah kenal salah, dia nggak tahu salahnya di mana. Selama ini Bapak Ibu Saudara, kita dari dulu, dari lahir itu selalu didorong untuk perfect, untuk sempurna, untuk perform, untuk berhasil. Tapi nggak pernah jiwa kita diajari untuk kalau salah, apa yang kamu lakukan. Itu. Karena yang namanya kegagalan, kenapa namanya kesalahan, itu bagian dari apa? Proses pembelajaran. Betul? Gak ada satu orang pun yang terlahir tiba-tiba dididik dari rumah tangga, dari keluarga, sedemikian rupa baik dan merasa paling firm, paling sempurna. Nobody. Gak ada. Kecuali Yesus. Ya. Even kita merasa kita kalau mau compare, kita bandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin ya didikan keluarga saya jauh lebih baik. Tetap kalau itu source-nya, sumbernya dari manusia, ada aja kelemahan-kelemahannya. Jadi jangan pernah kita sombong. Kalau kita sudah punya bekal itu semua kan apa? Satu saat kita pasti akan dibawa sama Tuhan kepada apa? Entah kegagalan, entah kesalahan, supaya di situ nguji hati kita Bapak Ibu Saudara. Nguji hati kita bagaimana kalau kita menghadapi kesalahan. Nguji hati kita kalau kita menghadapi kegagalan itu gimana. Apakah kita terus memandang salib, kita memandang Tuhan, kita punya hati untuk bangkit, atau bahkan sebaliknya.
Ketika kita gagal, kita merasa terpuruk, kita merasa useless, kita merasa nggak punya apa-apa, kita merasa orang yang paling gagal, kita merasa orang yang nothing, ya, tidak punya sesuatu nilai, atau bahkan ketraumaan. Ya kemarin saya juga sebut ya, ketraumaan salah satu dampak karena insecurity, merasa dirinya tidak aman. Ya, jadi kita harus dealing itu semuanya. Karena ketika kita kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, status kita diubah jadi anak. Katanya anak, gitu ya. Kalau kita diubah jadi anak, kasih Bapak itu memulihkan gambar diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dulu dari orang yang seperti apa menjadi seperti Kristus. Seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah yang hari Senin saya bahas adalah apa, Saudara? Adanya pembelajaran tentang submission. Penundukan diri terhadap hierarki. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau hari ini kita punya isu, punya masalah, punya problem untuk tunduk, itu bukan masalah kecil loh, itu masalah besar. Masalah besar. Kalau kita pengen terus merdeka, kalau kita pengen terus bebas, ya, something wrong. Kenapa? Itu benih yang tidak murni sebetulnya. Ada kecenderungan-kecenderungan tuh iblis akan memanfaatkan. Dan sebetulnya kalau kita nggak mau tunduk, itu adalah benih sombong. Saya teringat ya, awal-awal saya masuk dalam pertobatan. Saya punya satu kerangka berpikir, saya nggak mau tergabung sama organisasi Kristen manapun, saya tidak mau tergabung sama gereja manapun, saya mau berdikari, saya mau mandiri, karena Tuhan bisa pimpin hidup saya. Lebih bebas, lebih enak, lebih minimalis konflik. Satu sisi ada benarnya, menurut saya, Saudara. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata setelah Roh Kudus koreksi, kerangka berpikir saya seperti itu, pengen merdeka, pengen mandiri, tidak tergabung organisasi segala macam, itu adalah pembenaran hati saya yang insecure. Saya punya isu tentang penundukan diri. Karena saya background anak tertolak, punya bibit memberontak. Of course. Jadi kayak sama siapapun ya udah berani aja gitu ya. Dan itu masalah bukan masalah kecil, Saudara. Itu masalah besar. Karena kalau kita nggak pernah belajar yang namanya penundukan diri, kita nggak akan bisa untuk bekerja sama dengan orang-orang dimanapun berada, entah di keluarganya sendiri, entah di dalam tim pelayanan, dimanapun, segala macam. Alih-alihnya apa? Alasan saya supaya ya saya mandiri, nggak usah ikut organisasi gereja, Tuhan tuh nggak menciptakan organisasi gereja, segala macam. Dan itu pembenaran semua. Karena pada dasarnya dari lubuk hati saya problem di dalam penundukan diri. Itu dia. Akhirnya saya ngomong sama Pak Dimas, bro, kayaknya saya harus memutuskan. Saya akan join, saya akan tergabung di RTM. Saya mau berakar di sini. Akhirnya setelah itu, masa itu belum ada proses mentoring gitu ya, belum secara official gitu, Saudara. Akhirnya saya minta dimentorin sama salah satu pengajar. Bukan siapa-siapa yang minta, tapi rasanya saya butuh nih. Saya harus dimentorin. Supaya apa? Tujuannya supaya memang pertumbuhan saya terarah, supaya hidup saya juga belajar tentang kerendahan hati. Memang dalam proses mentoring kayaknya dikoreksi sana sini, diomelin, diarahin segala macam, dinasehatin. Tapi itu bagus buat jiwa kita, buat hati kita yang murni, Saudara. Karena bayangkan kalau kita tidak pernah dapat koreksi-koreksi itu, kita akan menjadi pribadi yang seperti itu dan terus kita pegang karakter itu, Saudara. Ya, dan betul setelah kesininya saya masuk dalam proses mentoring pun saya minta dimentorin. Ya, saya belajar betul-betul tentang kerendahan hati itu kayak apa, tentang keteladanan itu seperti apa,
tentang komunikasi atau relationship antara mentor sama yang mentorin tuh kayak apa segala macam. Saya belajar banyak di situ. Dan saya baru mengerti Bapak Ibu Saudara, ternyata itu sistemnya surga loh. Apa saya bisa bilang begitu Saudara? Jelas. Lucifer dia dijatuhkan, dia dibuang dari surga karena apa coba? Ada benih pemberontakan. See? Walaupun itu belum dikerjakan oleh si Lucifer, ya. Baru ada keinginan, baru ada ide, dorongan. Tuhan segera tahu, wah nggak bener nih. Begitu striknya, begitu tegasnya surga saudari di dalam jalur hierarki ini. Kalau Tuhan menempatkan kita di posisi jempol, tahanlah di situ. Kalau Anda berada di posisi telunjuk, tahanlah dulu di situ. Sampai Tuhan sendiri yang akan menaik turunkan kita, saudara. Bukan kita. Itu. Nah, masalahnya adalah karena ada satu problem di dalam hati kita, di dalam kejiwaan kita, di dalam emosional kita, saudara. Karena mungkin dulu sama orang tua kita nggak pernah dikasih dengan bahasa kasih penerimaan, lemah lembut, diarahin, dilengkapin. Sehingga memunculkan satu karakter yang tanpa kita sadari kita bawa sampai kita dewasa, kita pengen nonjol, kita pengen pengen tampil, kita pengen menjadi pemimpin dan seterusnya. Tapi semua didrive oleh apa? Itu tadi, kesombongan. Didrive oleh apa? Benih pemberontakan. Gitu. Ya. Jadi di sini tidak mengajarkan orang untuk takut sama manusia, enggak, tapi lebih kepada gini loh. Di dalam firman Tuhan mengatakan, coba kita baca dulu ya. Saya minta waktu beberapa saat untuk mencari ayatnya. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Dari ayat 10 sampai 13. Ya, saya bacakan ya. Akhirnya ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ke dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi di bawah tuh perlengkapan semuanya ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sudah perhatikan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri dan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, saya coba cek di terjemahan yang lain. Di terjemahan yang lain, saudara ya, menyelesaikan segala sesuatunya itu, ya apa yang ada di dalam kita. Kita beres dulu di dalamnya. Nggak main hajar, nggak main cuman doa-doa peperangan, tapi nggak punya fondasi, tapi nggak punya hati yang tulus, yang murni, nggak punya hati yang humble, babak belur jadinya. Nggak punya hati untuk tunduk, babak belur. Ya, jadi kuasa Allah akan bekerja kalau apa? Kita tunduk kepada Allah. Ada ayatnya juga ya. Ntar kita cari lagi. Yakobus pasal 4 ayat 7. Saya bacakan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Artinya apa, saudara? Kalau kita ada hati submission kepada Allah, maka kita akan punya otoritas dan kuasa ngikutin. Amin. Tapi jangan dipelintir ya, di ayat yang 1 Petrus 2 ayat 13. Saya akan bacakan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Sorry, bukan itu. Oke, saya masih mencari ayatnya. Itu satu saran juga ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca 1 Petrus 2 ayat 13, tapi ada satu ayat mengatakan kita mesti harus takut kepada Allah daripada takut sama manusia. Kira-kira gitu ya. Ini ayat yang sensitif, ayat yang riskan untuk dipelintir, saudara. Nah, pelintirnya apa? Kalau memang kitanya nih ya, punya problem di dalam hal penundukan diri, ayat itu akan dipakai untuk apa? Pembenaran. Yang penting aku tunduk sama Allah. Sama jalur hierarki mah, ya udah aku tutup mata. Yang penting aku mau submit langsung sama Tuhan. Saudara, penundukan diri itu adalah satu buah. Penundukan diri itu adalah satu buah yang kita lakukan kepada Tuhan gitu loh. Dan kalau itu betul-betul kita hidupi, saudara, di alam materi kelihatan nggak buah itu? Semestinya iya. Ya, makanya di dalam proses mentoring itu kita diajar langsung untuk submit itu kayak apa sih? Kasarnya gini deh, Pak, yang penting kalau saya tunduk langsung sama Tuhan nggak apa-apa kan? Soalnya suami saya itu begini, Pak. Suami saya itu nggak rohani. Atasan saya itu begini, begitu, segala macam. Ada aja gitu, saudara ya. Yang penting saya tunduk langsung sama Tuhan ya, gitu ya. Saudara, siapapun di atas kita, itu pasti ada didikan Tuhan. Didikan Tuhannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah humbleness. Kalau kita masih merongrong gitu ya dalam proses penundukan diri, maksudnya kita masih bergumul, kita masih merasa sulit untuk tunduk sama yang terlihat. Artinya apa? Ya ada benih pemberontakan di situ. Ada benih Anda pengen bebas terbang, nggak mau dikontrol, nggak mau nggak mau diatur oleh surga. Gampang kok, saudara. Untuk ngeceknya gini. Kalau sama yang terlihat aja nggak bisa, apalagi sama yang nggak terlihat. Sesederhana itu melihatnya, saudara. Ya, jadi tolong jangan dijadikan pembenaran ya. Yang penting tunduk sama Tuhan, sama manusianya mah nggak usah. Nggak bisa. Itu klaim satu arah. Kalau Anda mau mengklaim diri Anda menghidupi firman itu, dua-duanya. Kalau Anda tunduk sama Tuhan, of course, Anda akan bisa tunduk. Ya, thank you, ini Yusuf ngasih ayat nih pasti. Nah, betul. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah kepada manusia. Ini yang dijadikan pembenaran. Baca ayat yang lengkap. Amin. Saya kalau nanti tepat ya momennya Bapak Ibu saya berbagi soal masalah penundukan diri. Itu ada kok di buku Pemuridan nomor 2 ya, submission yang paling akhir kalau saya tidak salah. Itu diajar. Jadi buku Pemuridan kita itu paket komplit lah. Ada di sana. Ya. Dan sekali lagi ya, kalau ditanya apakah saya sudah lulus itu semuanya? Saya katakan, saya masih belajar. Saya masih on proses. Karena saya nggak pernah mau mengaku kalau diri saya sudah. Ya, karena hati kita itu licik. Kita merasa sudah, tapi nyatanya apa? Ya, kita masih nipu sana, nipu sini. Kita masih gagal ini, gagal itu. Jadi itu poin Bapak Ibu Saudara ya, ada 2 hal tadi ya soal masalah mengenal suara Tuhan. Please, ini jangan Anda tinggalkan. Yang pertama Pak, uji, berani untuk diuji. Ini prinsip yang Tuhan kasih. Khusus waktu itu buat saya gini, kalau benar kamu yakin itu daripadaku, ujilah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, ya,
Kalau kita merasa benar, ujilah dirimu. Kalau kamu merasa benar, siaplah diuji. Betul nggak? Coba kalau Bapak Ibu Saudara dituduh ya, nyuri buah mangga tetangga Anda atau tuduh ngambil handphone, tapi Anda nggak ngelakuin. Ketika Anda dituduh, Anda takut nggak? Kalau namanya dituduh, pasti nggak takut. Kenapa? Nggak ngelakuin kok, ngapain harus takut? Hal yang sama, prinsip yang sama seperti kita melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita merasa benar, kita merasa itu dari Tuhan. Mau diuji sana sini, toh yang uji juga Tuhannya sama, saudara. Benar nggak? Jangan anggap diri Anda paling benar, diri kita paling benar. Yang saya dengar, suara yang saya dengar itu paling benar. Benar-benar itu Tuhan. Benar, ini jatuhnya kesombongan. Dan kesombongan itu akhirnya mengakibatkan apa, saudara? Nabi palsu. Ada spirit nabi palsu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan takut diuji. Kalau itu dari Tuhan. Tapi kalau memang pada kenyataan diuji, misalkan di sini ada 5 orang ya, saya dapat sesuatu. Saya merasa saya dapat A. Kemudian saya ragu nih, saya uji ke 4 orang yang lainnya. Bapak Ibu, saya dapatnya A. Tolong bantu cek ya. Apakah benar nih saya dapat A? Oh, saya benar. Oh, saya ngerasa enggak. Kalau misalkan 3 yang enggak, 2 yang benar. Ayo gimana coba? Doain lagi. Ya. Dan ketika kita mau tunduk gitu ya, kita merasa nggak paling benar, Tuhan hitung sebagai kebenaran, saudara. Jangan takut, jangan takut. Ya. Dan kalau memang kita nyatanya salah gimana? Ya udah akuin aja. Oh iya. Mungkin karena dipengaruhi oleh kondisi hati, dipengaruhi oleh emosional kita, bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan segala macam, itu sangat-sangat bisa, saudara. Makanya di dalam hal mengenal suara Tuhan ini benar-benar krusial. Kunci amannya itu tadi, diuji ya. Ujinya diuji dengan firman 1. Yang kedua, jangan pernah takut untuk belajar sama orang lain yang mungkin buat Anda lebih rohani. Karena Anda harus percaya bahwa di dalam diri hamba Tuhan, di dalam diri orang-orang percaya ada Tuhan juga. Tuhan juga pakai orang itu kok. Kalau kita ngerasa paling benar berarti apa? Ya berarti Tuhannya ngerasa beda. Kalau yang saya dapat A, ini benar. Anda semua salah. Berarti saya nggak percaya bahwa Tuhan hidup di dalam diri Anda dong. Saya nggak percaya Anda. Ya. Yang kedua adalah apa? Belajar submission. Belajar penundukan diri. Karena penundukan diri adalah kesombongan. Itu adalah kelicikan dari hati kita. Nah, untuk itu kita mau belajar tentang hati manusia yang licik ya hari ini. So, kalau masih ada lagi yang mau disampaikan nanti di akhir ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita baca dulu di sini ya. Hati manusia yang licik. Hati manusia itu licik dari dahulu sampai sekarang. Setelah seseorang mengalami kelahiran dengan saya akan ulang. Hal ini sungguh-sungguh benar. Karena itu jangan pernah percaya hatimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberi Anda hati yang baru. Yakni hati daging, tak lain sebenarnya hatinya Roh Kudus sendiri. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa hati daging ini adalah hati yang maksudnya hati yang ditaruh di dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Kira-kira begitu ya. Saya lanjutkan. Jadi ada 2 hati di dalam diri orang yang dilahirkan baru. Cobalah uji untuk setiap perkara yang Anda hadapi. Dengar apa yang diinginkan hati Anda. Tetapi bila Anda tanya Roh Kudus, apa katamu tentang hal ini, Anda akan mendengar suara lain. Yang biasanya selalu bertentangan dengan suara yang pertama. Ikuti suara yang kedua. Buang saja suara yang pertama. Dengan demikian Anda tidak akan tertipu. Diperlukan waktu beberapa saat untuk melatih diri mendengar suara Roh Kudus dengan benar. Saya kemarin sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara, jangan ambil mentah-mentah bahwa suara yang pertama itu paling benar. Tergantung hati kita, terpautnya kemana. Kalau kita sedang terpaut sama keinginan-keinginan daging dan kita terpikat oleh itu, saudara, of course, dapatnya pasti iya. Ya, padahal itu nggak objektif. Atau bahkan sebaliknya seperti itu tadi yang dituliskan. Kita udah
Cuci-cuci hati kita, pikiran kita, basuh hati kita dengan hati nurani yang murni, terus kira-kira dapat firman. Anda yakin bahwa itu dari Tuhan, tapi masih ragu. Kok kayaknya nggak sesuai ya? Terus ada suara yang kedua. Nah, yang benar suara pertama, yang pertama. Jadi mesti harus lihat case-nya dulu. Oke, kemudian ayat ini kita baca lagi. Ini karena kemarin sudah saya bahas. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya singgung bahwa kalau kita dapat dari Tuhan uji, karena apa? Itu firman Tuhan mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yaitu siapa? Tuhan. Kalau hati kita udah nggak murni, saudara, hati kita syarat dengan motivasi-motivasi, hati kita syarat dengan kepentingan-kepentingan, hati kita syarat dengan luka-luka, saudara, maka kita nggak bisa dengar dengan jelas, dengan clear apa kata Tuhan. Makanya diperlukan apa? Pengujian. Ketika kita berani menguji, berarti apa saudara? Anda mau belajar itu murni dari Tuhan. Benar. Berarti Anda sedang memakai hati yang baru. Kalau kita takut untuk menguji, berarti yang dominan saat itu adalah hati kita yang lama. Hati yang syarat dengan kepentingan-kepentingan, hati yang syarat dengan ketakutan. Oke? Nah, saya akan sharing satu materi tambahan secara singkat. Ini dulu pernah saya bahas, kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Tapi sebagian nggak apa-apa ya, kita coba lihat lagi di sini Saudara. Saya dapat satu analogi ini. Analogi ya. Ini apa Saudara? Babi. Kenapa gambarannya babi? Karena untuk mengingatkan kita supaya mudah gitu ya. Saudara, habitat babi di mana? Lumpur. Tempat yang kotor. Betul? Kalaupun toh Anda bawa keluar dari lumpur, Anda mandikan gitu ya, dan Anda taruh di tempat yang bersih, dia akan merasa betah tinggal di tempat bersih atau kembali lagi ke kobangan ini, saudara? Pasti balik. Kenapa? Habitatnya di situ. Sama seperti hati kita, Bapak Ibu. Hati kita itu habitatnya apa? Licik. Hati manusia ya, licik. Makanya di dalam Yeskiel 36 ya ayat 26 dikatakan, aku akan memberi hati yang baru supaya menggantikan hati yang lama. So, nah ini tadi dikatakan ya, hati yang lama itu nih menipu diri sendiri, mulai mengidentifikasi diri. Bila Anda mulai membandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain, hati Anda menipu Anda sendiri berpikir, aku tidak seburuk itu. Aku jauh lebih dewasa rohani. Aku jauh lebih ngeroh. Aku lebih sempurna. Atau bahkan sebaliknya. Anda nggak yakin sama Yesus yang ada di dalam diri Anda. Ya. Dan mengira sudah, tanda petik, hidup untuk Tuhan. Wah, udah berdoa, udah baca Alkitab, udah pelayanan, udah dengar suara Tuhan. Tapi kita baca dulu di sini. Karena hidup di lingkungan rohani atau berbuat apa yang dikiranya sendiri benar dan mengira segala sesuatu yang ditangkap di hatinya adalah dari roh, tapi pada kenyataan ada motivasi bagi kepentingan pribadi atau dagingnya. Jadi apa? Jangan cepat-cepat ngaku sama semua orang bahwa apa yang didapatnya itu adalah dari roh. Atau punya lafal ya, punya kebiasaan. Kata Tuhan, kata Roh Kudus, kata Bapak. Gak salah sih kata Tuhan begini, kata Bapak begini. Tapi itu tadi, selama hatinya itu masih licik saudara. Aduh ini udah susah banget. Saya berada di dalam lingkungan seperti ini 10 tahun kira-kira lebih ya. Ini tahun ke-12 saya di dalam dunia rohani saudara.
Pernah ketemu yang seperti itu? Pernah. Kalau udah nyinggung-nyinggung, kata Tuhan gini, tapi sesungguhnya saya nggak dapet nih. Itu buat saya susah untuk meresponi, saudara. Karena kalau diresponi biasanya ya orang yang takut untuk ditegur, orang yang takut dikoreksi, itu kondisi di mana orang hatinya terluka sebetulnya, hatinya rentan. Ya, kalau kita takut diarahkan, kita takut dinasehati segala macam, kita menghindar, something wrong dalam hati kita, percaya nggak? Ya walaupun hati Anda benar sekalipun ya, Anda punya hatinya Tuhan sekalipun hari ini ya, ketika ditegur apakah nyaman? Enggak juga. Tapi kita akan bisa memilih untuk tidak reaktif atau tidak mengaku benar untuk pembenaran. Tapi lebih kepada submit sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau memang ini aku salah, ya udah fine, akuin, belajar lagi. Gitu. Nah, Saudara, ketika kita mendapati model-model yang ngaku itu dari Tuhan, ngaku dari Bapa, tapi pada dasarnya nggak ada value, nggak ada nilai penundukan dirinya, mereka merasa paling benar, hatinya masih penuh luka, nggak balance atau nggak nggak seimbang dengan kehidupannya. Ini yang sangat-sangat merepotkan. So saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara, please, supaya Anda tidak mengalami. Amin. Caranya apa? Itu tadi, Anda harus berani nguji itu. Jangan takut. Lebih baik ketahuan salah dari sekarang kita tahu salah di mana, kita berbuat yang benar. Daripada apa? Sembunyi di dalam insecurity kita. Kita nggak mau dikoreksi, nggak mau dinilai, nggak mau diarahin karena dasarnya apa? Nggak punya penundukan diri. Ya. Dan lanjut di ayatnya, janjinya. Jadi penggantian adalah proses, yes. Jadi secara secara iman, ya kita di alam roh dapat hati yang baru itu, saudara. Saat kita minta, Tuhan aku mohon hatimu. Karena di dalam Petrus dikatakan nih, jangan kamu, 1 Petrus 3:21 ya, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Jadi saat kita memohon hati nurani yang baru, yaitu hatinya Tuhan yang sudah dinubuatkan di Yesaya 36 ayat 26, dikasih nggak hati yang baru? Dikasih. Secara alam roh terjadi gitu. Tapi proses pengaplikasiannya proses. Tergantung kita mau memakai yang mana. Mirip prosesnya dengan manusia baru dan manusia lama. Di dalam Yoel 2:12 dikatakan begini, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Kemudian dikatakan di sini, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Nah, gini saudara, di dalam hati nurani kita ada dua hati ya. Hati lama, jadi gambarannya kayak puzzle penuh dengan warna-warni, ada luka, motivasi, kepentingan pribadi, ego, segala macam. Ini hatinya Tuhan. Tergantung apa? Kita mau memakai yang mana nih? Kalau kita sudah memiliki hati yang baru dan kita nggak pernah ngikutin hati yang baru, maka ini yang dominan. Hati yang lama masih dominan. Even kita udah punya hati yang baru, saudara. Hati barunya nggak kepakai. Karena apa? Kita lebih dominan sama luka-luka kita dominan sama ego kita dominan sama mungkin masa lalu kita yang keras dan lain sebagainya. Ya, jadi hati baru itu kayak ya udah masang puzzle lagi sesuai dengan hatinya Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi dominan mana? Kayaknya nih, cek setiap reaksi yang keluar dari hati. Ya tadi baik Ibu Eva, Ibu Rahel ketika cerita, waduh ngadapin kayak gini ya. Tanpa disadari sedang ngecek reaksi hati yang mana nih. Kalau tadi kayak Ibu Eva marah-marah, ngomel-ngomel, ya berarti hati lamanya yang dipakai Bu, gitu kan. Tapi selamat
Ibu nggak pakai hati yang lama, tapi hati yang baru. Ya, amin. Sama Bu Rahel juga begitu tadi. Ya, ketika terus ngedumel, nggak pernah nanya sama Tuhan, terus ya udah gitu ya, dibakar dengan rasa keselnya. Itu hatinya siapa yang dipakai? Hatinya Bu Rahel. Tapi ketika Bu Rahel mau dengar suara Tuhan, akhirnya apa? Hatinya Tuhan yang dipakai. Prinsipnya tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah itu, makanya orang yang dipimpin oleh roh pasti dia tidak akan reaktif. Setuju? Dia akan jauh lebih wise karena dia nimbang-nimbang. Ini harusnya saya bersikap apa ya? Saya mau tahan dulu deh. Pak, tapi nggak tahan, nahan pengen marah, nggak sabar segala macam. Ya itu hati lamamu. Justru sama Tuhan tuh kita diajar untuk berhenti. Sekalipun saudara ya, Anda keceplosan, Anda berbuat salah. Tapi hati yang baru itu akan cepat mengingatkan. Gus, kamu nggak harusnya kayak gitu. Oh iya Tuhan. Bener nggak? Pernah ngalami seperti itu? Anda kalah nih maksudnya. Maksudnya pakai hati yang lama. Tapi hati yang baru, yang ditempatin oleh Tuhan, yang ditempatin oleh Roh Kudus, bahkan Bapak Surgawi itu saudara, itu pasti akan ngingetin. Anakku, betul orang itu yang salah. Tapi nggak seharusnya kamu menjadi hakim atas manusia itu. Dia kan orang lain. Dia kan bukan apa-apamu. Kamu nggak punya akses untuk negur dia. Tapi Tuhan, mata saya kesel lihat itu Tuhan. Artinya apa? Tuhan lagi ngajarin pengendalian diri. Even sesuatu yang baik nggak akan menjadi yang baik kalau kita nggak pakai cara Tuhan. Serius. Kalau Anda punya nilai tinggi sekalipun, tapi Anda pakai cara usaha Anda, nggak akan jadi buah. Aja. Pengen nih kayak didik orang, pengen nih kayak ngasih tahu orang. Tapi selama Anda terdorong oleh emosional Anda terdorong sama manusianya Anda, nggak akan jadi value, nggak akan menginspirasi orang. Yang ada apa? Kita dilawan. Lu siapa? Anda siapa? Ngatur-ngatur. Tapi kalau itu dari Tuhan, saudara, aduh, kayak, Anda bisa kenal ya, kayak adem gitu. Kita bisa respect, karena apa? Roh yang berkata-kata, kebijaksanaan dari Tuhan yang keluar. Tapi kalau kita mengandalkan emosional kita, ya sorry ya, mungkin Anda bisa relate dengan kehidupan orang tua dengan anak zaman sekarang. Anda sebagai orang tua rasanya pengen banget gitu nasihatin anak, didik anak, betul nggak? Demi apa? Kebaikan mereka. Tapi kadang-kadang nih, salah caranya. Ya, atau kurang tepat caranya. Saya tadi pagi sharing sama satu orang tua. Intinya satu kejadian lah. Dan di malam seorang anak ditegur. Ditegur dua-dua orang gitu, dua orang tua. Akhirnya si anak ini bisa nerima nggak? Ngambek dia. Nggak, ini nggak di kalangan RTM. Ini orang umum kok gitu. Cuman saya ngelihat, saya ada di situ. Dan yang bersangkutan minta tolong sama saya. Tolong bisa nggak itu dikasih tahu? Saya bilang no. Coba ya, cuman gini. Kalau kita negor orang, bukan anak kita, bukan bagian kita, percuma. Yang perlu kita bentuk adalah hati kita. Ya, kalau orang nggak memberi akses untuk ditegur, untuk dinasehati, yang ada apa? Dia akan marah. Terus gimana dong? Masa kita diam aja? Gini, makanya perlu menghidupi nilai Tuhan di dalam diri kita, saudara. Supaya apa? Kita punya pengaruh, kita punya influence, supaya orang respect sama kita. Ketika orang dapat respect-nya, apa yang menjadi arahan kita, saran kita, dorongan kita, saudara, dia akan dengerin. Betul nggak? Saya teringat nih, persis tadi di jalan, saya lagi nganter istri saya. Lagi renung-renung gitu ya. Terus tiba-tiba ingat, zaman saya sekolah, ada guru yang galak banget.
Sini ada yang guru, mohon maaf ya kalau ada. Pernah ya ketemu guru-guru yang tanda petik punya stempel killer gitu ya. Padahal guru ini pinter, jago, dia ngajarin. Tapi buat saya atau anak-anak murid yang lain gitu ya, itu kayak mau ketemu aja kalau udah jam mata pelajarannya udah kayak menghindar. Karena apa? Pembawaannya nggak nyenengin. Padahal yang dia bawa sebuah nilai nggak? Nilai. Yang dia bawa adalah apa? Pelajaran. Di mana itu berguna dan bermanfaat buat kita. Tapi ketika cara bawanya tidak bisa membuat orang respect, akhirnya apa? Yang mau belajar ogah, nggak mau. Betul nggak? Tapi ketika yang bawa ini nih lebih humanity, lebih kepada apa ya? Dia menghargai segala macam. Kalau ada salah nggak langsung main ceplok-ceplok gitu ya. Orang akan jauh lebih respect. Ketika dikasih tahu, nak, gini ya, lain kali kamu nggak boleh begitu. Oke, baik. Jadi besok-besokannya ketika orang yang sama menasihati, dia akan didengar. Betul? Ya, jadi balik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa untuk membuat hati kita betul-betul menjadi hati yang baru, mesti harus belajar dan proses mau diuji. Dan jangan cepat reaksi, jangan cepat untuk reaktif. Tapi lebih cepatlah belajar mendengar didikan Tuhan. Karena itu akan mengubahkan karakter kita. Ya. Oke, ini singkat aja ya. Hati lama tempat iblis, hati baru tempat Allah. Bagaimana tahu? Nih. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang tidak saya ulangi ya. Yang menjadi kering dan tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Artinya apa saudara? Hati yang lama itu bisa diakses sama iblis. Contohnya siapa? Yudas. Dia kurang deket apa sama Tuhan, tapi hatinya licik. Makanya iblis bisa mengakses Yudas. Tapi kalau hatinya kita benar-benar hati baru, saudara, nggak bisa diakses sama iblis. Ya, ini sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan, sebetulnya hati kita masih bisa nggak sih diakses sama iblis? Tergantung. Kita pakai hati lama atau hati baru. Kalau hati lama yang kita pakai, bisa. Kalau dari mana bisa? Karena ada luka itu tadi ya, kepahitan, kesombongan, kekerasan hati. Itu yang membuat iblis bisa mengakses, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita pakai hatinya Tuhan, karena di situ transparan, kemurnian ya yang ada, susah, iblis nggak bisa mengakses di situ. Karena kita segera tahu mana yang dari iblis. Ya, oke, saya lanjut. Nah, sekarang menuliskan ilham. Oke, saya akan share screen. Perhatikan di sini ya. Kitab-kitab suci dituliskan oleh orang-orang yang memperoleh ilham Roh Kudus dan itu kemudian menjadi buku pegangan kita menjadi orang percaya. Daud juga menuliskan semua yang ditangkap di dalam hatinya dan ia menyuruh Salomo membangun bait suci menurut tulisan yang diilhamkan itu. Daud juga menuliskan sebagian besar kitab-kitab Mazmur yang sebagian berisi nubuatan dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang percaya sekarang. Mengikuti cara Daud dan menulis kitab itu, cara termudah belajar mendengar suara Roh Kudus adalah dengan menuliskan apa saja yang Anda dapatkan sebagai jawaban dari Roh Kudus yang muncul dalam pikiran atau perasaan Anda setelah Anda bertanya sesuatu kepadanya. Tangkap apa saja yang muncul di dalam hati Anda, pergunakanlah buku jurnal atau yang mempunyai komputer atau laptop, tuliskan pertanyaan Anda kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa, kepada Roh Kudus, lalu percayai bahwa ia dapat mewakili pikiran, hati, dan tangan-tangan Anda untuk menuliskan jawaban. Tuliskan jawaban itu di bawah pertanyaan Anda. Tuliskan semua yang terlintas dalam pikiran atau dorongan dalam hati Anda. Setelah mencoba beberapa saat, keraguan-raguan Anda akan hilang dan jawaban-jawaban yang tepat dan benar akan muncul di luar dugaan Anda. Saudara, contohnya di mana? Ini buku Pemuridan.
Buku Pemuridan ini ditulis sama Pak Andreas karena Pak Ilham Roh Kudus. Kalau Anda membaca gitu ya, ada aku begini, Bapa begini, Tuhan begini. Terus di bawahnya selalu ada ayatnya gini. Karena apa? Ini apa namanya? Mengkonfirmasi ini sebagai ujian apa yang dituliskan itu sesuai Alkitab. Tangkap ya? Jadi buat Bapak Ibu Saudara, the next levelnya setelah tadi praktek dengar dapat ayat segala macam, mulai sekarang kalau dapat sesuatu coba tuliskan. Mungkin awal-awal Anda dapat ayat, dan Anda dengarnya cuma iya, tidak, boleh, enggak, jalan, enggak, kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia bisa mencurahkan isi hati Anda. Nah, Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, itu tertulis gara-gara apa? Ada ilham Roh Kudus seperti itu dan dia tuliskan. Mungkin enggak? Ini saya nulis secarik. Ini hasil chattingan kemarin pagi waktu Remoka. Yang kemarin datang Remoka, dengar ya, saya bacakan ini. Mungkin enggak? Ini gambaran aja ya, gambaran ini misal. Seandainya detik ini kita rapture, keangkat, celing, hilang. Anda hilang. Terus ada di rumah Anda orang ketinggalan. Kira-kira bingung nggak? Mama kemana sih? Tadi ada di situ gitu. Kenapa adanya baju tok segala macam? Orang-orang yang ketinggalan itu pasti akan mencari tahu kenapa orang-orang itu bisa hilang. Dan dia menemukan harta, saudara. Apa yang kita tinggalkan. Mungkin nggak nih tulisan secarik ini suatu saat, atau kalau kita rapture gitu ya, detik ini, terus ditemuin sama orang dan dia baca, oh ternyata orang ini dekat sama Tuhan ya. Tuhan bisa ngomong ya. Ini pelajari. Jadi kitab. Itu yang terjadi di Alkitab, saudara. Ya, kalau Anda pernah lihat satu film rapture ya, pengangkatan kayak gitu. Ada pilot yang tiba-tiba terangkat. Dia tanya-nanya temennya. Ini temanku hilang. Di seluruh dunia terjadi kayak gitu. Terus dia nemuin ada jam tangan. Nah, jam tangannya ini akhirnya ada tulisan ayatnya kalau saya tidak salah, atau ada lambang salibnya. Akhirnya teman yang ketinggalan ini dia nyari ke gereja dan di situ dia ketemu pendeta yang ketinggalan yang nggak rapture. Terus akhirnya dia belajar. Ada filmnya itu, saudara. Ya, dan ini sebagai contoh aja saya coba bacakan ya kemarin di yang Remoka. Tiba-tiba aja kemarin waktu kita sesi untuk chatting, saya dapat begini kurang lebih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ada ayatnya nggak itu? Pasti ada ya. Ini adalah masa penampianku tiba. Benar, firman yang engkau bagikan tadi itu di Ibrani 10 ya, kemarin saya bagikan. Bahwa kita tuh punya banyak saksi-saksi awan, oleh sebab itu kita hidup kudus, terus damai dengan sesama dan segala macam itu. Benar firman yang engkau bagikan tadi. Dalam setiap proses hidup menjadi ujian bagi umatku. Kemudian yang bertahan dalam proses ini, ia akan mendapatkan penggenapan janjiku dan menghasilkan buah dari apa yang selama ini diperjuangkan dengan imannya kepadaku. Nah, saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan lebih peka bisa dengar Tuhan ngomong panjang lebar, dan itu biasanya akan melatih hati nurani kita, dan itu bisa mengubahkan alam berpikir kita, saudara. Ya, percaya nggak? Saya belajar terima kasih. Yaitu selain orang-orang di sekitar saya yang sekarang menjadi inspirasi, Tuhan yang menginspirasi lebih dulu. Dari mana bisa? Satu saat saya belajar chatting seperti itu, tiba-tiba saya nangkep Tuhan ngomong ini, Agus, terima kasih. Engkau sudah meluangkan waktu pagi ini untuk mendengarkan suaraku. Saya berpikir gitu, saudara, Tuhan bilang terima kasih. Bayangkan, otoritas yang jauh banget, dia bisa terima kasih sama yang di bawah. Masa ini yang di bawah nggak bisa terima kasih sama sesama?
Mungkin Anda dengar hal ini sesuatu yang biasa, tapi buat saya, karena saya nggak dididik, nggak dilatih untuk zaman kecil dikasih, dia bilang apa sama omnya gitu. Enggak, saya nggak gitu. Saya nggak ada software itunya, saudara. Sehingga saya tumbuh kalau dikasih sesuatu ya udah diem aja kayak batu gitu. Jadi saya belajar terima kasih, saya belajar maaf, saya belajar tolong. Ini tiga kata sakti ya. Harusnya semua orang punya ini. Kalau Anda belum punya, ayo belajar gitu. Ini yang menjadi alat buat siapapun gitu loh, untuk kita masuk ke setiap manusia. Maaf, tolong, terima kasih. Saya belajarnya udah gede loh. Saya nggak belajar dari kecil, enggak. How come? Kenapa bisa? Karena Tuhan, karena hati baru. Amin ya. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan akan membawa karakter, perilaku kita pasti berubah. Pasti. Kalau belum berubah, artinya apa? Ada satu klaim satu pihak itu tadi. Katanya dengar suara Tuhan, katanya dapat gini, tapi nggak berubah-berubah. Oke, kita baca ayatnya. Satu Tawarikh 28 ayat 16. Yang mau baca silakan. Adakah di sini yang mau mewakili baca? Saya Pak. Silakan, Bu. 1 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 19. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dan emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dan perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menunduki tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Oke, boleh langsung dihabisin? Boleh dihabisin, Bu, di 2 Timotius Ya. sama 2 Korintus. 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Korintus 1 ayat 13, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahami sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang pernah saya ceritakan ya, pertama-tama saya belajar chatting, dengar suara Tuhan, saya tuliskan itu, awalnya saya takut untuk membaca sendiri, percaya enggak? Walaupun sekarang tulisan saya juga masih kayak dokter. Anda bisa lihat ya di sini ya. Ini karena buru-buru, cepet-cepet gitu ya, karena begitu dia ngomong gitu kayak ya udah nggak detik dia ngomong gitu, pokoknya cepet-cepet, yang penting saya tulis, saya tahu dulu deh, nanti baru saya rapikan gitu. Tapi beda kalau itu dari Tuhan tuh pasti penuh dengan kewibawaan ilahi, penuh dengan apa ya, didikan, seperti tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16 ya, kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar, negur, ya, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu. Kalau chattingan Anda kontennya ini nih, berarti benar. Tapi kalau kontennya udah visionnya udah macam-macam gitu ya, saya masa ngelihat orang yang bermasalah dengan saya, dia tabrakan sampai kepalanya copot, aduh bahaya banget.
itu udah pasti campur-campur sama hatinya deh. Ya, jadi kedekatan kita dengan Tuhan pasti menghasilkan buah. Dan buahnya itu pasti akan terlihat. Sebab firman Tuhan mengatakan, terang pasti akan kelihatan. Nggak bisa disimpan. So, Bapak Ibu coba praktek. Ya, Anda chatting. Jadi waktu saat teduh itu jangan banyak-banyak arah kita yang ngomong, tapi coba dia yang banyak ngomong. Baru nanti kita syafaat. Oke ya. Dan kalau seandainya nih ya, Bapak Ibu ketika praktek ragu, nah saatnya Anda konseling, Anda nanya, Anda praktekin diuji, bener nggak ya yang saya tulis? Gak apa-apa, saya mau bilang, kalaupun itu masih campur-campur, belajar secure, dan itu untuk ngetes hati Anda. Selama ini hati Anda sebenarnya udah sembuh atau enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang baru, hatinya Tuhan, Anda akan dapat didikan bisa terima dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau Anda ragu, Anda takut, ya harus belajar banyak tentang hati Tuhan yang baru. Oke? Dan kalau memang Anda takut untuk membaca, simpen dulu aja. Simpen sampai sekali momen Anda baca dan coba diuji. Itu yang saya lakukan juga. Ya. Oke. Dan kemudian saya selesaikan ya Bapak Ibu Saudara. Koran pagi, apa sih maksudnya koran pagi? Ya kita baca dulu ya. Banyak orang berlangganan koran dan membiasakan diri membaca koran tiap pagi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di kotanya atau di dunia. Mengapa Anda yang hidup di dalam Roh Kudus tidak membiasakan diri untuk membaca koran sorgawi? Anda beroleh koran gratis yang telah dibayar oleh darah Tuhan Yesus dikirim oleh Roh Kudus. Tiap hari Anda boleh mendengar dari Dia apa yang sedang terjadi di alam roh, apa yang akan terjadi hari ini, apa yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia, apa yang sedang direncanakan si iblis terhadap Anda atau anggota keluarga Anda. Dengan cara demikian, Ananias mendengar instruksi dari Tuhan untuk mengunjungi Saulus di rumah Yudas dari Tarsus dan perkunjungan ini menghasilkan seorang hamba Tuhan yang besar. Ini jelas ya ayatnya di Kisah 9 ayat 10. Saya tidak bacakan untuk mempersingkat waktu. Tapi saya jelaskan gini Bapak Ibu Saudara ya. Berapa banyak di sini yang rindu mengalami pelayanan profetik? Pelayanan profetik itu pelayanan nabiah. Sebagian besar pasti mau ya. Pelayanan ngeroh. Nah mulailah dari apa? Luangkan waktu buat Tuhan. Saya memang belum sempurna ke arah situ. Ya, tapi Tuhan izinkan beberapa kesempatan manusianya nggak cerita, Tuhan tiba-tiba ngomong, ya sama kejadian waktu saya cerita itu ya. Saya dapat mimpi, saya dapat satu vision, ketemu sama satu orang yang sedang bergumul di dalam pekerjaannya. Saya lihat dia nangis-nangis, lalu saya datang, saya kuatkan, terus udah saya dapat membawa pesan Tuhan buat ya udah kamu sementara stay di sini sampai Tuhan sendiri akan lepaskan kamu. Nah paginya saya bawa chatting, Tuhan ini mimpi daripadamu nggak? Nah ini kunci ya Bapak Ibu ya. Kalau mimpi itu udah Anda cek dan itu bukan dari Tuhan, udah selesai. Nggak usah apa ya gitu ya. Tapi saya dapat mimpi gini, tapi mimpi itu harus diuji dulu. Ya. Nah setelah saya uji, saya coba hubungi orang yang bersangkutan. Saya bilang say hi gitu ya, terus saya sampaikan sorry, tolong dicek ya. Saya bilang gitu. Tadi malam saya tuh mimpi bahwa Anda sedang bergumul di dalam pekerjaan. Bener nggak? Saya ketok-ketok dulu nih. Ketika dia bener, oh berarti ya bener nih. Visionnya apa yang saya dapat bener gitu ya. Tapi kalau misalkan saya udah nguji dan saya ngerasa itu bener, tapi yang bersangkutan nggak mengalami, ya udah saya akan abaikan itu. Tapi ketika saya tanya, bener Anda sedang mengalami masa bergumul? Iya bener sekali. Oke, berarti saya bisa lanjut ya. Saya lanjutkan. Tadi malam saya dapat mimpi begini. Anda kedapatan menangis, terseduh-seduh, terus saya datang di situ, ya memberi kekuatan dan pesan Tuhan bilang, sementara ini Anda memang di sini dulu. Oh gitu ya, gitu. Ya udah ini menjadi jawaban saya. Ya udah, saudara bayangin
Kalau nih anak-anak Allah sebanyak ini 32 orang, semua bergeraknya dengan pelayanan profetik. Luar biasa. Tuhan bisa melawat, Tuhan bisa menjamah banyak orang. Mulainya dari mana? Dengar buat kita dulu. Jangan buru-buru dapetin untuk orang lain. Karena apa? Itu bisa jadi penyakit loh. Kita nggak fokus sama hati kita, kondisi kita gampang untuk dapetin orang lain, tapi susah untuk dapetin diri sendiri. Balik lagi apa? Masalah hati nih biasanya. Cek. Mungkin yang ada dapat benar, karena apa? Tuhan memberikan knowledge tentang dunia roh, ya. Tahu nggak? Yang bermain-main di dunia roh itu bukan orang-orang percaya toh loh. Dukun aja bermain di dunia roh. Dia bisa ngelihat. Orang pinter bisa nggak ngelihat di dunia roh? Bisa. Cuman apa? Bedanya mereka cuma ngelihat. Kalau kita ngelihat dan dapat alasannya kenapa Tuhan kasih itu. Itu bedanya. Amin. Jadi tolong biasakan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang sudah bisa mendengar suara Tuhan, cek ya frekuensinya. Lebih banyak suara Tuhan itu untuk diri kita atau orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri sangat-sangat kurang atau minim, lebih banyak keluar, Anda harus rubah haluan dulu. Karena kalau lebih banyak keluar, mohon maaf, benih kesombongan itu akan ada. Artinya apa? Anda memasang barrier buat diri Anda nggak mau growing, nggak mau tumbuh, tapi mau jadi berkat buat banyak orang. Ada yang nyelip itu biasanya. Tapi biasakan untuk menangkap yang kita dulu, yang kita perlukan apa nih, yang contohnya PR kemarin. Yang Anda kumpulkan apa nih sekarang? Apa yang Anda bawa dalam doa, fokusnya apa nih? Deal terus sama Tuhan sampai Anda dapat jawabannya. Kalau Anda terbiasa punya masalah, datang sama Tuhan, dapat jawaban, nanti akan mudah untuk melayani orang. Tapi kalau sebaliknya, kita jarang untuk mendapatkan sesuatu buat kita, lebih banyak buat orang lain, ya akan susah buat dapetin diri kita. Karena apa? Kita sudah masang barrier itu tadi. Akhirnya apa? Hidup kita nggak balance, saudara. Keluarnya bagus, dalamnya, buahnya nggak menghasilkan apa-apa. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini pelayanan profetik ya, yang tadi sudah saya singgung. Banyak orang sudah memulai pelayanan bercorak profetik dengan doa mereka tiap pagi. Sering Tuhan memberikan pesan-pesan, seringkali disertai penglihatan-penglihatan tentang orang lain. Lalu dengan SMS, ini zaman dulu SMS ya, sekarang WA. Lalu dengan WA yang relatif gratis karena WiFi. Mereka menyampaikan pesan kepada orang-orang yang Tuhan ingin beri pesan atau peneguhan tentang suatu rencana atau perkataan penghiburannya. Adakah orang-orang yang sedang sangat memerlukan pertolongan Anda berupa doa maupun mungkin sedang sakit atau sedang dalam kesulitan keuangan? Mungkin Anda juga dijadikan bendahara olehnya untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana Anda tahu yang mana yang memang membutuhkannya? Ia akan memberitahu Anda saat membaca koran surgawi tiap pagi. Ini ayatnya, mungkin Anda boleh capture, nanti dibaca ya. 2 Tawarin 36 ayat 15, Matius 24 ayat 45, dan seterusnya. Oke. Nah, saudara, seperti tadi saya bilang, kalau kita hidup berjalan dipimpin oleh roh, maka yang namanya pelayanan profetik ini bukan sesuatu hal yang asing buat kita. Betapa efisiennya kalau Tuhan bisa pakai orang-orang kudusnya ini untuk menjadi sambungan tangan Tuhan, saudara. Amin. Dimulai dari mana? Dari dalam. Ya. Jadi mulai dari awal ya, mulai dari belajar peka, nguji dulu, bener nggak ini dari Tuhan, mulai berani diuji, mulai belajar untuk submit, setelah itu belajar untuk diri sendiri. Tuhan, aku ngalamin kayak gini, apa maksudnya? Engkau mau ngajarin apa nih Tuhan? Baru nanti kalau sudah berjalan lama dengan Tuhan seperti itu dan Anda merasakan buahnya sendiri, buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita, barulah pelayanan keluar. Pesan-pesan, nubuat-nubuat, itu bukan sesuatu hal yang asing. Amin? Tangkap sesuatu? Oke.
Baik, ada pertanyaan di sini? Saya Pak. Shalom Pak. Oke, ada 2. Tadi siapa dulu ya? Saya tahu. Oke, Kak Ina dulu, silakan. Ini anak saya Pak. Berapa hari yang lalu anak saya pernah mimpi gini Pak. Abang mimpi. Abang itu lagi kayak ngantri gitu katanya. Saya nggak mau, anak saya tuh lagi ngantri. Ada 2 antrian katanya. Satunya arahnya itu dia melihat ada cahaya itu terang sekali gitu loh. Ada seseorang di situ dan nunggu terang sekali. Tapi yang satunya dia ngelihat itu tuh ada api, ada orang rintihan kesakitan gitu. Ya terus di situ saya langsung terdiam Pak. Saya nggak bisa ngomong, saya diam aja terus ya kita doa aja ya Nak, saya ngomong gitu aja. Itu gimana Pak untuk menjelaskan? Gimana? Yang pertama kali doa dulu, dapatnya apa? Menurut Bu Kak Ina apa dapatnya apa? Dapat nggak sesuatu dari Tuhan? Kalau saya sih tadi itu saya belum saya belum ada berdoa sih Pak, karena kemarin itu saya harusnya berdoa bersama-sama, karena pas pada saat itu dia ngomong itu di saat kita lagi makan gitu, jadi santai. Jadi kalau saya sih cuma nangkap mungkin Tuhan kasih tunjuk, kalau itu di surga tuh ada gitu loh, neraka tuh ada, dan Tuhan mungkin mau pakai Abang gitu loh, dan Abang harus lebih dekat sama Tuhan, seperti itu saya jelaskan. Oke. Nanti sih ya, suatu saat ya kita akan perdalam soal masalah vision, masalah penglihatan. Tapi jangan buru-buru pengen banget ke sana. Kerjakan fondasinya dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan ke sana, belajar tentang karunia, belajar tentang nubuat. Of course, kita akan ke sana, tenang aja. Tapi sedikit ya, ini menjadi clue-nya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda terbiasa berjalan dengan Tuhan, pasti akan kenal entah suara itu, entah vision itu. Percaya nggak? Contohnya ya, kalau Anda dekat sama seseorang, Anda kenal nggak favorit makanannya? Pasti. Mungkin yang kenal saya tahu gitu ya. Oh ada Agus, beliin kopi aja deh, misal gitu ya. Karena apa? Kenal, tahu. Nah, kalau Anda sering berjalan dengan Tuhan, pasti akan kenal suara-suara yang Anda dengar dari kesaksian orang dan penglihatan-penglihatan yang Anda dengar dari orang lain. So, sedikit ini deh ya, sedikit cuplikan ya. Setiap kali Anda mendengar atau mau menguji tentang satu vision, mau nggak mau sih, alam roh Anda harus jalan dulu nih. Anda kalau nanya sesuatu penglihatan kepada orang yang alam rohnya nggak terbuka atau belum terbuka, percuma. At least orang yang bisa dengar Tuhan. Bukan berarti saya sudah perfect ke situ, enggak, saya masih belajar. Tapi ketika setiap orang yang mau cerita gitu ya tentang vision penglihatan, itu saya juga ngelihat di sana. Nih, saya gambarkan, saya ilustrasikan. Tadi ada orang yang ngantri, ya di dalam imajinasi atau alam roh saya ada orang ngantri, ini api, ini terang, gitu ya. Jadi sama-sama ngelihat. Lalu spontan dapat jawabannya gini, memang hari-hari ini ya ada 2 pilihan. Orang yang pengen masuk surga dan orang yang pengen masuk ke dunia. Dua-duanya antri. Kalau anak Anda yang anaknya Kak Ina yang tadi ngelihat, itu sebagai satu penglihatan supaya anaknya tahu, nih loh Nak, hari-hari ini sudah dekat. Kalau mau jalan yang terang sekalipun banyak, yang kepada api juga banyak. Makanya tadi ini secara nggak langsung relate kan sama yang kemarin saya share di Remoka, bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terus sebentar saya bacakan lagi ya. Mana ya? Ini.
Ini adalah masa penampian, tahu ya penampian ya, dipisahkan. Hari-hari ini tuh benar-benar kuat. Mungkin ada orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan, tapi karena tes atau ujiannya berat, bisa jadi mereka memilih apa yang mereka anggap benar. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih Kak Ina kalau yang saya tangkap tuh begitu. Nah, caranya untuk nangkep gimana? Yang pertama-tama jangan terlalu fokus kepada apa ya. Itu dapat dari Tuhan tuh. Cek dulu. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau kita terbiasa berjalan dengan Tuhan, Anda akan cepat dapat jawabannya itu dari Tuhan atau enggak. Karena apa? Anda kenal. Sama kayak Ananias. Begitu Tuhan ngomong, Ananias, iya guru, iya Tuanku. Atau siap komandan. Karena apa? Dia kenal suara itu. Kamu datang ya ke jalan lurus, ketemu sama Saulus, aku pakai hidupnya dia. Dia jalan. Karena apa? Dia terbiasa ngelihat, dia terbiasa dengar suara Tuhan. Jadi tolong mimpi atau vision itu jangan diinterpret sendiri juga. Pokoknya yang berbau-bau tentang supranatural, Bapak Ibu, jangan diinterpretasikan sendiri. Lebih baik kalau Anda nggak yakin, Anda tanya dulu. Atau minta diajarin. Gitu. Ya. Kira-kira gitu, Kak Ina? Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, tadi Bu Susan nanya, silakan. Shalom Pak. Shalom, Bu. Saya juga sering dapat sesuatu mengenai diri saya dan orang lain. Tapi kalau mengenai diri saya sukanya seringkali orang-orang tuh bilang gini, kamu kok seputar dengan dirimu sendiri aja sih. Saya kan kadang kan cuma gini, kok kayak kemarin waktu doa sama Pak Agus itu kan Ibrani 12 kan, Tuhan tuh bicara dengan saya dikecewakan sama seseorang, terus gitu Tuhan tuh ngomong gini, tuh katanya, kamu berusaha mengambil hati seseorang atau meraih hati orang lain, tapi kamu nggak memperhatikan hatiku. Bagaimana aku mau meraih hati kamu untuk aku, yang benar-benar hatimu itu mau aku pakai cuma untuk aku saja. Nah, itu saya dapatnya itu. Kenapa seorang lain itu berbuat begitu sama saya? Itu kadang-kadang profetiknya Tuhan bicara secara nggak langsung sama saya begitu gitu, Pak. Nah, saya sering kayak begitu gitu, Pak. Nah, menurut Bapak gimana? Maksudnya itu kalau kayak begitu tuh itu cuma karena pikiran saya cuma putar diri saya sendiri atau gimana, Pak? Tapi kadang-kadang memang suka juga untuk orang lain, tapi melalui firman gitu. Nah, cara ngujinya begini, pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaan bagus banget, Bu Susan. Terima kasih untuk memberi contohnya. Cara ngujinya gini. Kalau bicara koreksi, itu pasti akan banyak ke kita. Atau kita bicara tentang konflik. Kita merasa tidak dapat adil, kita disalahin. Ngujinya justru yang benar ketika kita punya konflik, kalau kita datang sama Tuhan, pasti akan ngomongnya ke dalam. Percaya? Oke. Kalau ngomongnya keluar, itu malah pembenaran. Tanya. Iya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena Tuhan itu Tuhan yang mendidik. Kayak gini deh, misal Bu Susan punya anak. Terus ada anak tetangga main ke rumah ibu. Kalau mereka berantem atau berselisih paham atau misalkan rebutan mainan gitu ya, kira-kira yang Anda akan marahin anaknya Ibu Susan atau anak tetangga? Anaknya kita dong. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mau mengajar anak itu, mau mendidik anak itu. Nah, firman juga mengatakan, kalau engkau mau dididik, kamu bukan anak gampang. Gitu. Dan itu bicara hati. Oke. Perhatikan, kalau ini bicara soal masalah konflik, perselisihan, ya, masalah hati, justru Tuhan akan banyak ngomongnya ke dalam.
Misalnya, satu contoh gini, Tuhan saya itu luka banget, apa yang harus aku alami ini? Iya, kamu ampuni dia. Aku sedang mendidik engkau untuk lembut, untuk memiliki hati yang mengampuni. Terus gimana kalau aku ketemu orang ini lagi nih Tuhan? Kamu kerjakan bagianmu untuk mengasihi. Dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kira-kira gini. Tuhan, Males. gimana nih luka? Pasti gini. Udah, dia memang masih kedagingan. Aku akan membalas dengan setimpal perbuatannya. Engkau adalah anak yang kusayang. Aku akan menjauhkannya daripadamu. Nah ini pembelaan nih. Ngerti ya? Beda ya Ya, ya, duanya ya. Dua-duanya beda ya. ya, ya, Kalau ya. dari Tuhan itu sesuai firman tadi apa? Mendidik. Saya bacakan sekali lagi ya. Yang dari Tuhan tuh ingat nih di sini. Di 2 Timotius 3:16. Ngajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu dari Tuhan. Gak Kalau enak banget Pak arahnya didikannya. Kita harus kan mengalami dulu sama orang lain. lah ya iya. Katanya kita anak Allah. Iya, Firman tapi Tuhan kan loh mengatakan. tapi untuk Tuhan menyatakan sesuatu hal aja sama kita harus mengalami dulu dengan orang lain, baru kita mengerti. Oh, perasaan Tuhan itu sama kita tuh sampai segini banget gitu. Iya, Aduh, karena manusia daging kita butuh ngelihat dulu, Bu, baru percaya. nah itu yang pasti Iya kan? Iya kan? puji Tuhan Gitu. banget. Iya. Karena gini, dengan begitu ya, kita akan tahu pembaruan akal budi di dalam diri kita. Karakter kita sehingga akan berubah. Betul nggak? Ya, ya memang sih begitu saya ikut pemuritan, karakter saya yang suka emosi juga semakin calm down. Jadi saya Amin. nggak habis pikir gitu, saya nggak habis pikir ya, saya semau ya sebisanya saya, tapi nggak tahu kayaknya Roh Tuhan juga bekerja gitu loh. Ini saya sebenarnya tuh nggak nyatet nggak apa, cuman semua yang mentor yang katakan gitu semua itu masuk gitu di Tuhan Pak. Itu berarti berkat. Orang menyakiti kita dan kita dapat ajaran dari Tuhan, itu berkat berarti Pak, berkat besar. Iya, betul. Betul sekali. Waduh, Ya. nggak enak juga ya. Kasian juga itu orang dipakai sama Tuhan. Gini. Saya dulu ya dendam banget sama orang yang apa ya, membuat saya tuh tega banget deh. Teman sendiri kayak ngelaporin saya segala macem. Nah, itu dia. Marah banget deh dulu tuh, saya marah sekali. Sampai akhirnya Bu, ya saya ikut Tuhan, saya bertobat, Tuhan rombak akal budi saya gitu ya. Sampai sekarang. Ada perubahan hati loh. Perubahan hatinya di mana? Jelas gini. Kalau dulu saya ngelihat orang itu jengkel, marah. Setelah saya ketemu Tuhan, ternyata di balik itu semua ada proses yang Tuhan izinkan. Hati saya alamiah. Aduh, aku mau terima kasih sama orang itu. Coba kalau dulu nih, saya nggak dilaporin, saya nggak tobat. Iya. Tuhan juga bicara gitu sama saya. Dia aku pakai, suatu saat kamu akan berterima kasih sama orang itu. Saya nggak ngerti, ini orang sudah menyakiti. Ini orang sudah menyakiti saya, kok kenapa saya harus berterima kasih sama dia? Tapi Tuhan bicara begitu, Pak. Nah, itu Tuhan. Sesuatu yang nggak masuk akal. Iya pasti, yang dari Tuhan pasti nggak make sense, of course, nggak masuk akal. Karena itu akan bertolak belakang dengan kita. Dan lihat nih buahnya. Kenapa? Mendidik hati kita tetap jadi orang yang humble. Betul nggak? Tapi kalau seandainya suara yang didapat salah, campur-campur nih, lebih ngebela kita, itu tadi. Kamu bersabarlah. Kamu sedang menghadapi orang yang duniawi, orang yang luka. Dia akan aku proses lebih lagi. Tapi nggak ada proses ke kitanya. Nah ini yang salah. Karena kita yang kayak dibela. No, pembelaan Tuhan tuh nggak kayak gitu. Kita harus tahu dia mendidik kita. Puji ya. Tuhan. Itu memang nggak akan masuk akal. Tapi ketika kita mau nurut, Bu, Ibu akan mengalami pembaruan akal budi. Ibu akan mengalami pembaruan akal, karakter. Gitu. Terus satu hal lagi pertanyaan saya, Pak. Ini kan
betapa sedihnya kalau kita disakiti orang, sama orang Mhm. itu sebagai sudah kita anggap sebagai sahabat yang paling Oke. dekat segala macam. Nah, ini kan ada perasaan sedih kan, Pak? Nah, Mhm. ini apa ya masih ada sih sekarang meskipun sudah mendapat pernyataan Tuhan gitu. Berarti ini nanti Tuhan akan menguatkan hati kita, Pak. Yes. Jadi Sampai kalau heeh, sampai di titik kita itu punya istilah saya itu navigasi hati ya. Sampai kita itu bisa menangkal setiap apa yang kita rasakan, entah itu sedih, kepahitan, segala macam. Tapi pada akhirnya kita nggak memilih untuk bersedih, tidak memilih untuk terluka. Sampai kita punya sistem di dalam hati kita seperti itu, Bu. Itu hati yang baru tuh. oke, kopas ya, Pak. Hah? Kenapa? Kopas ya. Enggak maksud saya dapat problem gitu dan Pak Hah? Agus dapat pengajarannya pada saat ini begini. Ya, Padahal kan saya juga ikut pengajaran oh, Pak Gideon segala macam dengan itu, ya, tapi ini kok bisa pas iya, waktunya. itu Tuhan. Unreasonable, Ya, Pak. ya, itu Tuhan pasti. Oke, Kita nggak ada kerja sama apa-apa. Maksudnya nggak ada omongan sebelumnya gitu kan ya. Tapi kalau iya, itu sama ya satu memang roh. roh Tuhan. Heeh. Iya. Terus jadi berarti kita, maaf ya Pak ya, jadi kalau Hmm. begitu kita akan dapat begitu kita akan mengalami hal yang sama, kita sudah dapat bisa untuk protect untuk kita sendiri gitu loh. Oh orang ini memang kayak begini gitu. Ya untuk selanjutnya bukan orang yang sama, mungkin untuk orang yang lain gitu. Begitu ya Pak? Exactly. Tepat sekali. Tepat Oke. sekali. Jadi gini, proses-proses yang terjadi itu akan ngedidik kita kan. Akhirnya kita itu punya cara untuk bagaimana mensikapinya. Gitu. Saya banyak ditolak, ngerasa banyak ditolak. Saya juga banyak ngerasa dipersalahkan, segala macam. Terus saya juga pernah berada di posisi yang terus saja pokoknya gue lagi, saya lagi. Tapi justru keluar dari situ, Bu. Hati saya merasakan seperti itu. Saya nggak terlalu baperan kalau misalkan ada yang ngomong gini segala macam, asal saya tetap pakai hati yang tulus, hati yang humble. Kalau memang saya yang salah ya udah saya minta maaf, saya harus akui. Tapi kalau misalkan saya udah nguji sama orang-orang terdekat saya, bukan kadang yang sering saya jadikan istri saya sebagai partner saya untuk cerita satu isu. Saya tuh lagi ngadepin begini. Saya cerita. Tujuannya apa? Saya cerita begitu. Supaya ada orang selain saya yang ngelihat bahwa keputusan saya udah benar atau salah. Ada yang Gitu. mengkoreksi. Betul. Oke. Kalau saya dinasehatin istri saya, enggak kamu luka tuh sebenarnya sama orang itu. Gitu ya. Ya udah. Ya kalau memang saya salah, akuin aja. Gitu. Nah, kita harus sampai titik hati kayak gitu, Bu. Oke. Gitu sih. Ya, Makasih ya Pak. sama-sama. Aduh, terberkati sekali, tapi sayang ya kita udah jam 2, jam 1, nanti saya akan ada meeting. Jadi kita akan lanjutkan pertemuan di hari berikutnya. Oke, sebelum kita tutup doa, foto dulu yuk. Ya, saya tunggu beberapa saat, ada yang masih berbenah. Oke, ntar, belum lengkap. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. Sebentar, jangan ada yang ngechat dulu ya, nanti masuk. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semua berkat rohani yang Kau berikan buat kami, yang bertujuan untuk mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kami kepada karakter-Mu. Tuhan,
Uji setiap kami, uji lagi. Walaupun pengujian itu nggak enak, pengujian itu mendatangkan mungkin bagi kami malu, mendatangkan kami mungkin down, tapi itu sesuatu yang baik buat kami supaya kami tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena kami mau murni, kami mau tulus di hadapan-Mu. Sekali lagi Bapa, mohon hati yang baru itu berkuasa di dalam setiap hati kami. Supaya kami menjadi pribadi yang secure, pribadi yang aman, pribadi yang utuh, sehingga kedewasaan penuh itu dapat kami miliki. Ajar kami tentang kelemah lembutan-Mu, ajar kami tentang kepekaanmu, dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang membawa hati-Mu, pelayan-pelayan profetik, pelayan-pelayan yang bisa mengerti di dalam dunia roh dan mengartikan itu secara benar. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu saat ini mengalir, baik dari Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak Allah ini. Diberkati pekerjaannya, kesehatannya, dan juga berdoa juga buat Ibu Eva yang beberapa hari lagi beliau harus menjalani setiap tes kesehatan. Kami sepakat sesuai dengan iman kami kepada Ibu Meta, begitu juga iman kami kepada Ibu Eva ini. Kalau yang memperlengkapi segala sesuatunya, kami juga berdoa untuk kesehatannya, dan biarlah nanti hasil tesnya tidak menemukan sesuatu kejanggalan-kejanggalan, sesuatu masalah di dalam tubuhnya, karena dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semua sakit penyakit. Yang percaya itu di alam roh sudah terjadi. Kami percaya di alam materi terjadi sekarang. Di dalam nama Yesus, kami sudah belajar, kami sudah diberkati, dan kami mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Sama-sama. Agus.